Halo Gabutners, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Gimana masih bersama channel kesayangan Anda, Squad Creators, sebuah film berjudul Evolution. Tahun 2001 akan menceritakan tentang sebuah fenomen aneh langka ketika sebongkah batu angkasa yang jatuh tepat di sebuah kota dan menimbulkan kejadian-kejadian aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka dari itu langsung saja pasang selimut dan rebahan. Selamat menonton. Berlatar di Arizona, cerita akan berfokus pada seorang pria bernama Wayne yang sebentar lagi akan mengikuti testing anggota baru pemadam kebakaran. Di mana saat ini, Wayne terlihat sedang mempersiapkan simulasi penyelamatan korban dengan properti yang sudah disiapkan. Di saat yang sama, jauh di luar angkasa, terlihat sebuah fenomena aneh langka saat sebongkah batu raksasa tengah meluncur dan mulai terkikis oleh atmosfer bumi, di mana serpihan batu tersebut jatuh dan mendarat tempat di lokasi Wayne berada saat ini. Esoknya kita akan diperkenalkan pada seorang profesor geologi bernama Ken dan satu rekan seprofesinya yang masih magang bernama Harry. Ini pematuknya yang berdasarkan informasi tentang kejadian jatuhnya meteoroid semalam, mereka pun langsung bergegas menuju TKP untuk memastikan kebenarannya sekaligus melakukan sebuah penelitian ilmiah di sana. Ternyata meteor itu jatuh tepat di sebuah pelataran tanah berongga menyerupai goi, sehingga mudah bagi Ken dan Harry untuk bisa mencapai titik keberadaannya. Meski di sana sudah ada nampak penjagaan oleh 3 orang utusan FBI, namun dengan kapasitas yang kedua profesor ini miliki, tak sulit bagi mereka untuk dapat masuk dan mengambil sampelnya secara langsung. Dari sepintas saja, batu meteoroid ini terlihat aneh karena sangat berbeda dengan struktur batuan bumi pada umumnya. Bahkan, ketika ditok-trok, palu langsung mengeluarkan cairan lendir kehijau-hijauan seperti lendir. Di mana Ken yang menjadikannya sebagai sampel penelitian pun nampak tercengang kaget karena di dalam cairan tersebut terdapat banyak organisme bersel satu yang bisa membelah diri dengan sangat cepat, bahkan memiliki tingkat metabolisme berkali-kali lebih tinggi dari makhluk bumi pada umumnya. Meski sama-sama menyandang gelar profesor, perbedaan cukup mencolok diperlihatkan Harry yang sejak awal sudah berangan-angan mendapat Nobel penghargaan dari hasil penelitiannya. Berbeda dengan Ken yang cenderung lebih serius dan fokus, sehingga ia bisa menyimpulkan bahwa fenomena ini akan menjadi sebuah sejarah evolusi menakjubkan di mana They're growing. Yeah, they're growing into more complex organisms. Nobel, here we come. It's evolution. itu berlangsung hanya dalam hitungan jam saja. Sementara yang dinyatakan gagal lolos testing akibat kelelahan atas kejadian semalam, Ken dan Harry yang kini disertai rombongan mahasiswanya terlihat kembali mendatangi TKP dengan maksud akan mengambil batu meteorit tersebut. Namun baru saja masuk, mereka dikejutkan dengan berbagai perubahan yang terjadi begitu cepat. Padahal baru 1 malam loh. Ini sudah mulai nampak jenis tumbuhan aneh yang baru setengah jadi. Bahkan setiap jengkal tanah yang mereka injak sudah tertutup jutaan cacing pipih yang sangat menjijikan. Alhasil, Ken dan Harry hanya membawa pulang beberapa cacing untuk diteliti lebih lanjut, di mana progres yang dihasilkan membuat mereka semakin optimis dan ingin memegang kendali penuh atas penelitiannya tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Sementara untuk Wayne, kini ia kembali ke profesinya sebagai tukang bersih-bersih kolam yang ketika ia akan pergi ke gudang untuk mengambil kaporit, tiba-tiba Dua hari berlalu, Ken cukup dibuat terkejut saat melihat TKP kini sudah diambil alih oleh tim peneliti dari pihak militer Amerika yang dipimpin oleh Jenderal Woodman, di mana Jenderal langsung mengusir Ken akibat kesalahan fatalnya di masa lalu, sekaligus memperkenalkan ilmuwan baru bernama Dr. Ellison yang ternyata sedang Ken dekat di akhir-akhir ini. It's not over. Sebagai ilmuwan lokal yang merasa tak dihargai, Ken membawa permasalahan ini ke meja persidangan dan menuntut agar ditetapkan sebagai ilmuwan meter tersebut. Namun alih-alih disetujui, Pak Hakim justru meminta doktor
Ellison membuka riwayat kasus Ken di masa lalu, yang ternyata ketika masih di militer dulu, Ken membuat ribuan prajurit terkena wabah mencerit, alias diarial, akibat sebuah eksperimen gagal yang Ken lakukan pada masa itu. Tak hanya dibuang dari proyek penelitian ini, Flatulence. I think that's it. Do you happen to remember what the soldiers called this illness, Dr. Kane? Yeah, they called it the Kane madness. Keep your head up. Ken kembali dibuat apa saat semua berkas dan sampel riset yang ia kumpulkan selama ini telah raib tak tersisa yang sebagai bentuk perlawanan atas hal tersebut. Ken nekat mengambil jalan konyol dengan menerobos masuk ke lokasi penelitian dan menyamar sebagai petugas militer yang berjaga di sana. And tuck that shirt in. Yes, sir. Testing 1 2 1 2 1 1 1. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk masuk ke dalam area penelitian di mana kita semua yang menonton akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui bahwa ratusan cacing yang sebelumnya tumbuh dari batu meteor, waktu itu kini sudah berubah menjadi spesies hewan dan tumbuhan aneh, yang tentu saja hanya bisa kita lihat di tempat ini. Dalam kesempatan yang tidak worth it ini, Oops. Ira. Everything down here seems to be food for something else, so let's try to stay. Ken dan Harry segera mengumpulkan kembali sampel yang sebelumnya telah hilang. Dan tak lama, petugas CCTV melaporkan jika mereka kedatangan tamu tak diundang, siapa lagi kalau bukan Ken dan Harry. Sehingga Jenderal langsung menugaskan Dokter Ellison untuk segera menangkap mereka. Harry, stop that. We gotta get a piece of the asteroid like we came for it and cut that out. It disturbs me. Hey, hold it, right there. Di tengah perdebatan yang kembali memanas, ada seekor rametuk raksasa yang memaksa masuk ke dalam pakaian seragam Harry. Alih-alih segera mengeluarkannya, hewan tersebut keburu masuk ke tubuh Harry melewati liang tageknya. Whoa, Doc! Don't take the leg! Almost there! Dan inilah yang terjadi. Beralih ke sebuah pesta yang digelar tidak jauh dari lokasi penelitian, di mana Wayne juga ikut jadi pelayan minuman di sana. Sementara untuk pemilik pesta, ia terlihat pergi ke tempat sunyi dan akan melakukan kencan dengan calon istri. Namun, baru saja selesai menggelar tikar dan pergi ke pinggir danau untuk membasuh bekas anggur yang tumpah, tiba-tiba I'm down here, my pet! Singkat cerita, beberapa hari sejak kejadian jatuhnya batu meteor, baru kali ini Ken bertemu lagi dengan Wayne, di mana ia membawa seonggok binatang aneh yang semalam berhasil ditangkap. Yang dari kejadian itu, Ken menyimpulkan bahwa sebagian dari spesies tersebut sudah mulai berkeliaran dan akan menyebar teror. How? Like it was choking to death. You know, stopped breathing. Dan benar saja, ketegangan serupa juga dialami oleh keempat istri almarhum si pemilik pesta, di mana seonggok binatang aneh yang menggemaskan tiba-tiba keluar dari gudang perabotan. He can barely breathe. He's so scared. Come on, cutie pie. Come on. Come on, is it good? Yang ketika sang pemilik rumah mencoba untuk menjinakkannya, tiba-tiba Conbray. Saat ada kesempatan, Ken langsung menemui dokter Ellison terkait situasi terkini, terlepas dari pendirian dokter. Ellison yang tak menginginkan keterlibatannya dalam situasi ini, Ken bersama Harry dan Wayne tetap akan pergi ke TKP barusan. Namun di saat bersamaan, If you guys like that thing, you're gonna love this. What is it? Wayne mendapat informasi susulan tentang kekacauan di tempat lain yang baru saja terjadi. Ya, beberapa burung alien tak di balik bukit. Setelah diamati, para alien ini nampaknya mencoba beradaptasi dengan kondisi oksigen di planet bumi. Namun gagal kecuali satu ekor anaknya yang baru saja menetas di tumbuh dengan cepat dan mulai bisa beradaptasi. It's oxygen tolerant. It's flying away. Is that a bat? Sehingga si burung sendiri terlihat memasuki supermarket dan membuat para pengunjung kepanikan yang ketika mereka sibuk untuk pergi keluar, nampak seorang gadis masih berada di ruang ganti dengan beberapa baju yang baru saja ia coba.
Dan tiba-tiba, layaknya koboi Texas, muncullah Ken CS dengan shotgun yang masih ada cepnya. Sempat akan menembak si burung, ternyata terbang sambil membawa gadis yang tadi. Tak kehabisan akal, Wen mencoba cara yang biasa dipakai sang nenek ketika memanggil ayam-ayamnya. Namun, cara tersebut masih belum cukup untuk memancing kedatangan si burung. Wen yang sudah mentok pun iseng memanggilnya dengan bernyanyi, dan sungguh di luar dugaan ternyata si burung cukup tersentuh dengan suara Val Swain. Dan inilah yang terjadi. And you're everything. Sejenak kita tinggalkan dulu Ken dan beralih ke halaman gedung Gubernur Arizona, di mana ratusan awak media nampak sudah berkerumun untuk meminta kejelasan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Padahal di sisi lain, pihak pemerintah setempat, khususnya Pak Gubernur sendiri, tidak tahu, menau soal permasalahan ini, yang justru karena desakan dari para awak media, inilah beliau baru akan mengkonfirmasi langsung ke TKP. Saking marahnya, Pak Gubernur sempat mengancam akan memenjarakan semua pengelola penelitian tanpa terkecuali, sebelum akhirnya Dr. Allison turun tangan untuk mempresentasikan potensi terburuk yang akan terjadi, di mana dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan seluruh Amerika akan diakuisisi oleh ekosistem alien untuk dijadikan habitat mereka sepenuhnya. In a week, and we are extinct. You gotta be me. Tak lama, Ken CS pun datang dengan segala kepercayaan diri atas aksi heroik yang baru saja mereka lakukan. Di sini Pak Gubernur akhirnya tahu jika merekalah sebenarnya orang pertama yang menemukan dan mendirikan situs penelitian ini. Terlepas adanya upaya penyangkalan dari jenderal dan jajarannya, Pak Gubernur dengan tegas mengatakan jika mereka harus segera mengatasi kekacauan ini. All of you, listen. My state out there is being overrun by vicious aliens. Now you're all supposed to be the experts. I want to know right now and I want to know it quick. How the hell are we supposed to deal with this? Bukannya bekerja sama, jenderal yang egois tetap bersikeras akan mengambil ahli masalah ini secara kemiliteran. Namun belum sempat menemukan sebuah kesimpulan. Tiba-tiba saja muncul sinyal peringatan ancaman dari bawah tanah yang setelah diperiksa, ada spesies lain yang sudah berevolusi menyerupai orang hutan raksasa, dan kejadian barusan Pak Gubernur langsung memberikan wewenang pada jenderal untuk menjalankan operasi sesuai keinginannya. Sementara untuk KNCS, mereka langsung diusir dari TKP secara paksa. Tapi beruntung jejak mereka akhirnya diikuti oleh Dr. Allison, di mana ia diam-diam telah mengamankan semua berkas. Thank you. That's not. Oh, thank you. Buckle up, Allison. We're rolling. Okay. Yang berkaitan dengan penelitian Ken dan membawanya pergi saat itu juga. Jalanan mulai macet karena kendaraan warga yang mulai dievakuasi. Serangkaian persiapan di TKP pun gencar dilakukan oleh para prajurit yang konon akan meledakkan goa dengan bom napalm atau sejenisnya. Sementara untuk Ken, Tell me how to kill you. You are losing it, pal. kini ia sudah mendapatkan sampel yang baru dan mulai mengamati ulang lendir tentang cara memusnahkannya. Los, sebuah ucapan bernanda ejekan Clean living anymore. dilontarkan Wayne karena yang Ken lakukan saat itu sangat di luar nurul. Bahkan Harry yang sedang ngudut pun spontan melemparkan korek apinya tepat mengenai lendir tersebut. Dan ya, disinilah kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya lendir tersebut merupakan dormansi atau cikal bakal alien yang kemudian mengalami katalisasi atau percepatan proses pertumbuhan saat terjadi gesekan dengan atmosfer bumi, kemudian ditunjang sepenuhnya oleh suhu panas bumi itu sendiri. Tapi yang jadi masalah saat ini adalah rencana jenderal meledakkan situs penelitian jelas bukan solusi. You better call that general. Karena suhu panas yang ditimbulkan dari ledakan justru hanya akan mempercepat pertumbuhan benih-benih aliennya. Maksud hati ingin memberitahukan hal ini kepada jenderal, beliau justru menolak panggilan tersebut karena dianggap hanya mengganggu saja. Sehingga apa boleh buat? Ken harus segera menemukan cara untuk menghentikan para alien tanpa harus meledakkannya. Dan berkat sablon tabel periodik pada kaos Dr. Allison, akhirnya Ken pun menemukan salah satu unsur kimia bernama selenium. I'll show you. Yes.
No, I don't think so. All right, and you found our poison, arsenic. Selenium. Selenium could be as lethal to them as... Di mana unsur tersebut akan sangat efektif menghambat percepatan metabolisme alien dan membunuh mereka dengan cepat. Ketika mereka kesulitan untuk mendapatkan seleniumnya, muncullah dua mahasiswa Ken menawarkan sebuah terobosan jitu, di mana mereka ternyata pengguna fanatik salah satu merek sampo terkenal yang mengandung 90% unsur seleniumnya. Sehingga mereka langsung membagi tugas untuk mengumpulkan sampo yang dimaksud. Tengah hari, ratusan personil tentara bersenjata terlihat menuju titik bomnya akan segera diledakkan. Sedangkan unit mobil pemadam berisi sampo yang dikemudikan Wen nampak berada di titik lain dan memasuki gua lewat jalan pintas. Yang setip mereka di dalam dan akan menghancurkan batu meteornya. Tiba-tiba ya. Suhu panas akibat ledakan bom langsung merambat ke dalam gua. Kini, benih-benih alien yang semula tumbuh dengan normal seketika berevolusi dan menjalar dengan sangat cepat sehingga mereka langsung meninggalkan gua saat itu juga. Dalam hitungan detik, situs penelitian pun porak-poranda oleh kemunculan monster menjijikan yang entah seperti apa bentuknya. Intinya, betapa apapun besarnya nyali para prajurit bersenjata yang ada di sana ketika dihadapkan pada situasi seperti ini, mereka tetap saja merasa takut dan lebih memilih pulang ke rumah masing-masing. Tak ada pilihan lain. Kenches pun nekat memacu mobilnya ke arah kolong dan berhenti tepat di bawah bol atau anus monster, di mana tujuannya sendiri adalah untuk memasukkan ujung selang penyembur lewat lubangnya. Berkat perjuangan yang gigih dan pantang menyerah, akhirnya ribuan literungan unsur selenium berhasil disuntikan yang selang beberapa detik setelah Kench mencapai zona aman. Si monster akhirnya meletus juga sampai-sampai mengenai Jenderal Woodman yang masih berada di sana. Ada di sana. Setelah semua alien selesai diberantas, Pak Gubernur dengan senang hati menobatkan Kenes sebagai pahlawan yang paling berjasa atas keselamatan negaranya. Satu persatu medali penghargaan diserahkan kepada mereka. Bahkan untuk Wen, kini ia langsung diangkat menjadi ketua pemadam kebakaran. Sedangkan Harry langsung direkrut menjadi anggota penelitian yang bersertifikat halal, Harry Oak. Noted geologist. Appreciate that, Governor. Very kind. Beberapa waktu berlalu, kita akan diperlihatkan dengan Ken CS yang sedang tampil di salah satu siaran televisi lokal setelah aksi heroik mereka di Arizona. Kini banyak pihak produser yang mengincarnya. Bahkan saat ini, mereka resmi diangkat menjadi salah satu duta sampo terkenal mewakili negaranya. Head and shoulders around the house. Tamat. Ending yang sangat menyapokan. Saya Rian, mewakili channel Squad Creators mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.